Halo teman-teman, ini kita menjawab pertanyaan dari teman-teman ya di live Instagram maupun di YouTube. Kita langsung mulai teman-teman. Oke, kita mulai dari sini video yang terbaru ya mengenai klaim pajak error itu. Malam gua mau tanya, saya punya asuransi kesehatan ada di Netlink. Ini untuk nilai perolehannya saya isi apa ya? Sudah ikut 2 tahun. Terus nilai saat ini saya isi dari mana ya? Sama kode pilih yang mana? Oke, satu. Tulis saja nilai premi yang sudah dibayarkan. Oke, nilai saat ini juga sama dengan itu. Kemudian kodenya, kode nggak usah pusing, cari saja keyword ya, keyword asuransi. Asuransi biasa aja. Yang kedua, asuransi yang kedua sudah saya tutup, tapi jika saya meninggal, saya dapat UP jiwa 100 juta. Nah, itu saya lapornya gimana ya? Oke. Hmm, Berarti tidak ada nilai tunai sama sekali, nggak usah lapor lah, nggak usah lapor juga nggak apa-apa, oke? Tapi kalau bingung, maka laporkan nilai preminya juga saja. Nilai pelaporan sama saat ini saya isi apa ya? Di SPT sebelumnya sudah saya laporkan, karena kebetulan tutup di tahun 2025. Oh, kalau sudah dilapor di 2025, maka masuk 2024 ya, 2024 maka di 2025 juga laporkan nilai yang sama saja. Oke. Yang ketiga, asuransi ketiga, murni asuransi kesehatan, saya isi nilai perolehannya sama nilai saat ini mana? Nilai premi saja yang dilapor. Oke. Terus saat pengisian nilai perolehan dari asuransi itu otomatis aset kita jadi bertambah ya nilainya. Jawabannya, kalau itu harta baru muncul, berarti ya harta naik gitu. Tetapi belum tentu juga karena bisa saja rekening berkurang. Ya kan? Harta baru muncul bisa aja diimbangi dengan pengurangan harta yang lain. Jadi belum tentu juga total hartanya naik. Bapak Endri, saya menemukan pajak pada bukti potong berbeda dengan hitungan Kortex sehingga timbul kurang bayar pada karyawan dengan satu pemberi kerja. Apa yang salah? Saya menemukan pajak pada bukti potong berbeda dengan hitungan Kortex. Oke, satu. Kalau nilai KB-nya kecil, eh, langsung bayar saja ya. Nggak usah pusing, nggak usah ribut, udah repot. Nggak usah cari-cari lagi, salahnya repot. Kita move on aja ya. Mending kita bisnis cari duit teman-teman, nggak usah ngurusin yang begini-gini. Kalau kurang bayar gede, kalau KB-nya gede, nggak mau bayar, nah maka perlu dianalisa. Apa yang mesti dianalisa? Eh, Cari dokumen bukti potong yang original dari pihak perusahaan, oke? Atau di menu dokumen saya, gitu. Atau minta ke AR juga bisa, oke? Setelah dapat bukti potong, coba bandingkan dengan data di Cortex, gitu, oke? Jangan-jangan memang sudah betul itu, gitu loh. Jangannya Bapak yang mungkin salah paham gitu ya. Oke, thank you Pak Andri, semoga terbantu. Kawan, emas fiktif saat TA. Katanya saat Cortex ini dilaporkan apa adanya saja. Siapa yang kata begitu? Untuk itu, apakah akan dikenakan capital gain karena selisih emasnya? Oke, satu. Awan tidak mendukung metode lapor metode lapor emas fiktif, gitu. Walaupun tidak juga menolak ya. Nah, saya lebih mendukung orang lapor yang jujur, gitu. Artinya kalau memang dia fiktif ya kita buang, kita nggak usah lapor. Oke? Mengenai capital gain, eh, belum dipajaki apabila emas itu belum dijual. Itu. Tetapi akan dikenakan pajak ketika emas itu dijual. Gitu ya. Nah, thank you Pak Wu, semoga terbantu. Bapak Aaron, kok Awan mau tanya. Satu, terkait emas fiktif ya, apakah bisa kita buat saja pembetulan SPT 2016 hingga sekarang? Jawabannya boleh. Boleh banget. Ya, silakan.
2. SPT NPWP. Jika NPP istri gabung ke suami, apakah aset istri harus ditulis sebagai penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak? Jawabannya iya, perlu ya. Pertama kali saja. Oke, baru boleh masuk ke atas suami. Yes, betul ya. Jadi intinya intinya kenaikan harta harus diimbangi oleh penghasilan. Ya, penghasilan kan ada banyak ya. Salah satu penghasilan adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bapak Setat, kok mau tanya, dengan status MPP gabung suami istri, tetapi penghasilan istri secara setahun masih di bawah PTKP ya, 2 jutaan per tahun. Istri kerja sebagai dosen, dan setahu istri, saya, status MPP-nya sudah lama tidak aktif. Apakah ada masalah kalau penghasilan istri tidak dimasukkan karena tidak ada bukti potong yang tidak pernah minta slip gaji? Oke, kalau nilainya terlalu kecil dan habis untuk biaya hidup, eh, boleh sa- boleh saja untuk tidak dilapor. 2. Tetapi kalau nilainya itu menyebabkan adanya harta, contoh motor, mobil, dan lain-lain, maka perlu dilapor ya sebagai penghasilan gitu loh. Toh tidak masalah karena masih di bawah PTKP ya, masih gratis pajak gitu. Kita cukup ironi ya dengan dunia pendidikan di Indonesia ini ya, dosen kok gaji segitu rendahnya ya, Prabowo ini. Pak Wilhelm, kok mau tanya, kalau penghasilan dari usaha di bawah PTKP, lalu ada penghasilan bebas dari MLM. Penghasilan MLM kan dipotong PPh dan muncul bukti potong. Karena penghasilan total masih di bawah PTKP, akibatnya muncullah LB ya, karena dipotong MLM. Kalau seperti itu, penghasilan MLM-nya masuk ke penghasilan dengan norma atau penghasilan neto lainnya? Jawabannya MLM masuk ke norma ya, 50%. Ingat cetak NPPN. Oke. Lalu bukti potong yang muncul harus dihapuskah? Nah, bukti potong jangan dihapus ya. Jangan dihapus karena itu sudah betul. Nah, supaya tidak LB, maka Bapak tambahkan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Gitu. Sampai hilang LB-nya ya. Thank you Pak Wilhelm. Bapak Hendro, kok mau tanya, pekerjaan sebagai konten kreator atau YouTuber, apakah harus masuk ke kategori pekerjaan bebas? Yes, itu pekerjaan bebas. Tidak bisa PPh final? Yes. Tidak bisa PPh final 0,5%. 2. Untuk YouTube AdSense dikategorikan sebagai penghasilan apa dan ditaruh di bagaimana? Eh, Penghasilan dari pekerjaan bebas ya, NPPN. Di situ, di kategori itu ya, di lampiran itu. 3. Penghasilan dari AdSense kan sebenarnya juga ada potongan pajaknya. Ini gimana caranya bisa melampirkan bukti potong agar bisa menjadi kredit pajak? Karena sepertinya form bukti potongnya berbeda. Oke, setahu saya, YouTube tidak memotong pajak. Oke, kalau memang ada bukti potong pajaknya, itu bisa dikreditkan eh, untuk mengurangi beban pajak di Indonesia. Oke, minta salinan file bukti potongnya. Oke, kemudian menerapkan metode PPh 24. Oke, cek di Google bagaimana cara hitung PPh 24, PPh luar negeri ya. 4. Jika YouTuber masuk kategori pekerja bebas, apakah wajib tiap bulan untuk membayar PPh 25? Em, Kalau penghasilannya rutin, boleh bayar PPh 25. Gitu. Kalau tidak rutin, sih tidak perlu. Atau boleh hanya 1 kali setahun saja saat mau melakukan SPT. Iya, boleh saja, boleh saja gabung ke tahunan ya, apabila tidak rutin penghasilannya. Nomor 5, jika kita mendapatkan bukti potong 21, apakah sebuah kepastian bahwa pekerjaan yang terkait dan bukti potong tersebut adalah kategori pekerjaan bebas? Jawabannya tidak juga. Tidak juga ya. Pekerja bebas itu sudah ada definisinya, gitu. Eh, Namun hampir semua bisa dikategorikan ke pekerja bebas. Oke, thank you Pak. Semoga terbantu. Ibu Mutiara, kok awan?
Mana Ibu Mutiara? Keuangan kalau bukti potong sudah terlanjur dihapus karena nominalnya kecil, jadi tidak saya kredikan. Dan SPT sudah disubmit. Posisi SPT juga lebih bayar 2 jutaan karena tiap bulan bayar pajak penghasilan dan data di kontes ada PPh UMKM bla bla bla. Jadi karena itu lebih bayar. Apakah saya harus pembetulan atau cekin saja? Soalnya LB 2 juta tidak saya restitusi juga. Saya tidak mau cari gara-gara. Oke. Lagi pula posisi kita WP sama petugas pajak masih sama-sama belajar dengan cara ngisi Cortex. Soalnya nanya ke KPP juga masih bingung ya. Apalagi saya waktu isi Cortex pertama kali sampai jam 11 malam. Banyak sekali yang bingung. Oke. Satu, jika SPT sudah dilapor dalam kondisi tidak LB ya, artinya nihil atau KB, nah maka sudah beres. Lupakan saja ya, cuek saja. Gitu ya. Eh, gitu sih. Kalau udah lapor nggak usah pusing, Bu. Move on. Gitu ya, nggak usah pusing. Udah lapor, udah beres, toh tidak ada LB, tidak ada restitusi, nggak ada masalah. Yang kecil-kecil itu mah biarin aja lah. Thank you Bu Mutiara. Jadi teman-teman kita nih sebagai pengusaha atau warga negara ya, fokus cari duit aja, nggak usah pusing-pusing ginian. Yang penting lu udah lapor, udah beres, nggak ada LB, nggak ada restitusi, udah move on. Ya cari bisnis aja ya, nggak usah ngurusin pajak. Pusing gara-gara beginian. Bagaimana caranya? Saya Hasan, bagaimana memasukkan harta emas batangan yang sudah lama lebih dari 10 tahun? Oke. Apakah boleh dimasukkan dan ditulis penghasilan lain yang tidak kena pajak? Satu, bisa ditulis penghasilan yang tidak kena pajak dengan alasan harta diperoleh lebih dari 10 tahun. Namun, Bapak perlu membuktikan bahwa emas itu dibeli di tahun kapan. Karena biasanya, sudah tidak ada notanya gitu loh. Jadi mesti dapat notanya. Kalau Bapak bisa berhasil dapat notanya, ini belinya tahun 2010, 2000 berapa gitu ya, maka itu sudah nggak kena pajak. Karena ada kadaluarsa pemeriksaan, 5 tahun atau 10 tahun. Oke. Kalau dimasukin langsung, bagaimana nanti hartanya jadi bertambah? Harta bertambah, oke, nggak apa-apa, perlu ditulis juga di penghasilan ya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Belum dihitung. Oke, oke, thank you Pak ya. Begitu Pak, semoga terbantu. Bapak Ahmad, Taspen sampai sekarang belum lapor untuk para pensiunan, belum ada di Kortes. Oh, oke, ya udah, ya udah nggak apa-apa, biarin aja lah. Hajar aja Pak, nggak usah pusing. Toh nilainya juga nggak terlalu besar ya, nilainya nggak gede. Bapak John, pensiunan swasta sudah tidak bekerja. Penghasilan, sumber penghasilannya pilih apa? Pilih usaha saja. DPLK yang masih diinvestasikan oleh pihak asuransi hasil nilainya dilaporkan di lembaran mana? Hasil nilainya ya. Boleh ke kelompok 3 ya, investasi. Oke, begitu Pak John. Semoga terbantu. Kita lanjut ini dari live IG teman-teman ya. Dari live IG yang belum terjawab kemarin. Ada dari Bapak Ko 2595 Keuangan BP yang baru lapor SPT 2024 di mana harta itu tertulis setara kas. Perolehan dari warisan. Mau tanya, untuk melaporkan harta tersebut apakah masih tertulis warisan atau tidak perlu? Oke, untuk 2025, Bapak sudah tidak perlu lagi mengatakan, eee, eh, eee, ya udah nggak usah deh, saya bilang deh. Kecuali harta itu rumah. Kalau rumah kan sudah jelas tuh, rumah yang mana yang warisan, rumah yang mana yang bukan warisan. Jadi Bapak mesti tulis rumah yang ini warisan gitu. Tetapi kalau setara kas kan sudah bergerak-gerak tuh, mungkin jadi tabungan, deposito, besok beli apa, besok masuk lagi. Jadi setara kas sudah terlalu banyak bergerak, jadi tidak perlu lagi dinyatakan itu dari warisan. Namun kalau yang sifatnya tanah bangunan bolehlah kita tulis sumber penghasilannya itu dari sumber dari sumber warisan. Oke, thank you Pak Kos, semoga terbantu. Tetapi penghasilan warisannya cukup 1 kali ya, ketika pertama kali lapor warisan aja. Thank you Pak Ko, semoga terbantu. Ibu Amelia Veronica, malam Ko Awan. Kalau neto tidak terisi otomatis dan tidak bisa diisi manual, bagaimana?
SPT saya MT, saya UMKM dan suami punya CV. Oke, kalau MT Ibu masih lari ke lampiran lampiran 4 ya, lampiran 4 titik B. Lampiran 4 titik B, kalau Ibu mau menulis penghasilan untuk PHMT ya, lampiran 4 titik B, di situ untuk mengisi penghasilan neto. Thank you Bu Amelia. Ada Ibu Amelia Veronica. Ibu Dedias, kok emang bulan Januari ditambah 500 juta tidak masalah kok? Jawaban saya tidak masalah. Nanti masalah nggak kok? Beda dengan omset omset real. Tidak masalah ya, karena nggak ada solusi lain teman-teman ya. Orang yang Januari kelebihan bayar, dia harusnya nggak usah bayar, tetapi dia malah bayar, itu nggak ada solusi ya. Kalau kita paksain LB itu nggak bisa lapor SPT-nya, gitu loh. Jadi harus ditambah 500 juta di Januari dan tidak ada masalah. Orang pajak tidak akan mempermasalahkan omset Januari gitu loh. Karena orang pajak, kalau orang pajak bilang salah nih Januarinya nih nggak mungkin tambah 500 juta. Ya udah kita bilang iya Pak salah, tolong kembalikan uang saya. Emang dia mau balikin? Kan nggak mungkin ya. Gitu. Jadi santai aja. Thank you Bu Dedias. Bapak Kelvin, Ibu Kelvin Rossi, Kok Awan sih baik loh, nggak pelit ilmu. Tiap kali ada live gini bantu orang free daripada ikut-ikutan yang ono mahal dikit-dikit duit oh gitu. Mohon maaf Bu Rossi. Thank you Bu Rossi. Bapak Bapak Nise, apabila di SPT 2024 tercatat emas perhiasan, apakah boleh dirubah menjadi kode 0704 perhiasan non emas? Karena di 2024 tidak ada kode harta tersebut. Apakah nanti bisa dianggap terjadi penjualan emas perhiasan? Oke, jadi gini Pak. 2025 kita lapor yang benar. Oke, kalau dulu kita salah tulis, dulu kita tulisnya emas emas batangan. Sekarang kita mau tulis jadi emas perhiasan, boleh. Kita mau tulis perhiasan non emas juga boleh. Kalau memang begitu kenyataannya. Oke Pak ya. Jadi kita mesti paham dulu nih yang benarnya bagaimana? Kalau ini adalah memang benarnya adalah perhiasan non emas, maka Bapak ubah aja. Nggak usah ragu-ragu. Ubah menjadi perhiasan non emas. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah orang pajak bisa menganggap terjadi penjualan? Jawabannya bisa, dan itu hak dia, gitu ya. Terserah orang pajak mau berasumsi apa, mau ngomong apa. Tetapi jangan jangan sembarangan dong, nggak boleh sewenang-wenang ya. Kalau orang pajak bilang ini ada penjualan emas, gitu. Karena ada pembelian perhiasan non emas gitu kan, kita tinggal balikin kepada orang pajak. Oke Pak, mana buktinya? Bapak punya bukti apa? Gitu loh. Kalau Bapak bilang buktinya adalah SPT saya, SPT saya sudah saya jelaskan gitu loh, bahwa yang benar bukan emas batangan, yang benar adalah perhiasan non emas begitu loh. Sudah saya jelaskan. Bukti ini SPT saya tidak bisa jadi bukti karena ini SPT saya, ini kan saya yang ngomong gitu ya, nggak bisa jadi bukti. Kecuali dia bisa menemukan ada bukti penjualannya, notanya, di mana jualnya, kepada siapa, aliran uangnya, mana buktinya, begitu loh. Oke, thank you Pak Ibu Nisa semua teman-teman. Bapak Anda 280, kok mau tanya lagi, bukti potong PPh 22 di SPTOP, apakah bisa dikreditkan dengan PPh terhutang UMKM orang pribadi? Nggak bisa ya. PPh 22 yang non final tidak bisa di-cross ya, di-cross dengan yang namanya PPh final, nggak bisa. Jadi di sana LB, di sini KB yang nggak bisa di-cross ya. Intinya seperti itu. Ini dua dunia yang berbeda, nggak bisa saling cross. Thank you Pak Anda, semua teman-teman. Pak Anda 28. Bapak Serbaguna, apakah ada masalah kalau SPT tahunan kenaikan asetnya terlalu banyak? Yang wajar kira-kira berapa persen dari omset? Jadi gini, yang namanya wajar adalah mengikuti tabel lampiran 1 di Per 17 tahun 2015 ya, sesuai dengan peraturan norma nih Per 17. Kalau di lampiran itu KLU-nya Bapak itu ngomongnya 30%, artinya maksimal 30% yang dipercaya oleh pemerintah. Pemerintah mengatakan ini bolehnya maksimal 30%. Kalau Bapak untungnya cuma 10%, boleh, 20% boleh. Tapi kalau lewatin 30%, orang pajak mulai meradang gitu ya. Jadi rata-rata sih Pak ya, rata-rata di ibu kota itu sekitar 30%. Nah, tetapi menurut saya jangan dipaksain full ya. Ikutilah kondisi sebenarnya. Kondisi sebenarnya kita tuh untung berapa persen gitu Pak. Kalau untung cuma 20% ya 20%. Kalau untung cuma 10% ya 10%. Tapi kalau bisa untung gede 50%, ya menurut saya sih boleh aja hajar ke 50%. Gitu ya. Jadi lebih cenderung ngikuti kondisi sebenarnya Pak. Thank you Pak Serbaguna, semua terbantu. Bapak Lauer Kiara.
Seandainya pas final dilakukan, apakah bisa online atau Cortex pengajuannya? Kalau zaman dulu sih via via formulir, Bu, ya, zaman dulu ya. Kalau sekarang gua belum pernah coba nih di era Cortex nih. Feeling-feeling saya sih pakai Cortex juga bisa, feeling-feeling saya ya. Tetapi belum belum pernah saya coba. Coba konsultasikan kepada AR-nya ya, mungkin AR-nya lebih paham, oke. Buat SPT masa nol lagi, online lagi, mohon saranku. Tidak ya, tidak di SPT online deh, tidak DJP online setahu saya ya. Feeling-feeling gue sih di Cortex juga bisa, oke? Coba dicek lagi ke AR deh Pak, biar nggak salah ya. Bapak Lawar Kiara. Bapak Serbaguna, orang pribadi UMKM di Cortex, apakah bisa lihat bukti penerima pajak dan lihat di menu apa? Gimana? UMKM lihat bukti penerimaan pajak maksudnya? Oh, bisa sih Pak. Bapak coba cek di bagian menu pembayaran, kemudian kalau nggak salah ada pembayaran saya deh. Jadi daftar yang sudah kita bayarkan tuh muncul di situ. Lagi pula ketika Bapak posting di SPT orang pribadi, itu juga bisa, juga muncul ya data pembayaran Bapak di SPT orang pribadi. Thank you Pak Serbaguna, semoga terbantu. Serbaguna. Ibu Dediasko, kalau yang bruto UMKM-nya lebih dari 2,5 juta, bisa direstitusi atau dipindah buku untuk tahun depan. Pindah buku nggak bisa, Bu ya. Pindah buku tidak bisa. Jadi kalau kita lebih bayar, itu boleh namanya PYSTT ya. Jadi itu eh, restitusi kayaknya nggak bisa ya, PYSTT, karena ini PPh final. Jadi metodenya adalah PYSTT. Nah, apa itu PYSTT? Coba cek di Google ya. Jadi intinya tuh sama seperti restitusi. Sama seperti restitusi ya, PYSTT, minta dikembalikan ke rekening kita. Kalau nggak ke deposit, kalau nggak salah deh. Seperti itu, Bu. Thank you, Bu Dedia. Semoga terbantu. Iya. Bapak. Ibu Merianti Huang. Pakai PPh 29 yang 11% dari laba, apakah boleh untuk perusahaan CV yang baru berdiri 2026? Jawabannya boleh ya, boleh. Namun karena ini baru berdiri nih, kan perusahaan yang baru berdiri itu secara default, secara normal akan menggunakan PPh UMKM 0,5% final. Kalau ibu tidak mau, ibu maunya pakai PPh umum, maka ibu masih mencetak satu surat yang namanya memilih PPh umum ya. Masuk ke menu pelayanan, ada satu kategori namanya memilih PPh umum. Gitu, Bu. Cetak surat itu, dengan begitu Ibu tidak akan bisa menggunakan PPh 0,5% lagi selamanya. Ibu langsung menggunakan PPh umum di CV ini. Thank you, Bu Mary. Semoga terbantu. Bapak Nise, untuk rekening yang masih aktif tetapi saldonya nol, apakah perlu dilapor di SPT? Nggak usah lah, Pak. Nggak usah. Pak Nise 99. Bapak Budi Darlung, kok kalau sebagai pekerja di satu perusahaan dan ada usaha komputer yang punya NPWP sejak 2015, apakah dapat cetak NPPN? NPPN sih bisa-bisa aja ya. Usaha komputer omset 2025 4,5 M. Penghasilan neto kerja di satu perusahaan 500 juta. Bisa Pak, bisa ya. Jadi penghasilan dari kantor itu tidak perlu digabung dengan omset ya dalam rangka menghitung batasan PKP. Jadi boleh, silakan. Pak Budi Darlung, thank you sama bantu. Bapak Budi Darlung. Bapak Genus Basket, kok mau tanya, kalau bukti potong sewa gondola itu harusnya masuk ke PT, tapi muncul di SPT pribadi. Saya ulang ya, bukti potong sewa gondola harusnya masuk ke PT, tetapi muncul di SPT pribadi. Apakah dihapus aja di lampirannya atau mesti klaim pendapat pribadi? Pendapatan pribadi ya. Jadi gini Pak, lihat bukti potongnya Pak. Jangan-jangan bukti potongnya terbit atas nama pribadi. Maka Bapak hapus aja dari sini dan Bapak mesti minta ke lawan transaksi ya, minta mereka revisi bukti potong. Minta mereka revisi bukti potong, tolong dong ganti dong bukti potong jangan ke saya pribadi tapi ke PT saya gitu, ke PT ya. Minta dia revisi bukti potong. Oke. Sambil nunggu dia revisi bukti potong, Bapak langsung hajar aja, Bapak hapus aja dari SPT Bapak. Karena itu bukan bukan punya Bapak. Bapak tahu itu salah, Bapak hapus saja, tidak usah akui penghasilannya. Oke, akunya di PT. Nah, thank you Pak Genu Basket sama bantu. Bapak Genus Basket. Bapak Budi Darlung, 2026 jika cetak MPPN, apakah tetap bisa pakai PPh final 0,5%? Jawabannya bisa ya, bisa tetap pakai PPh final 0,5%. PPh final 0,5% tidak akan hilang gara-gara orang mencetak NPPN ya. Thank you Pak Budi Darlung, semoga teman-teman. Budi Darlung. Bapak Bapak Seven IDD.
Kalau di RDN 100 juta, 30-nya dibeli saham saat 24 Desember. Tetapi 30-annya lagi dianggap hutang. Sebaiknya ikuti laporan sekuritas atau gimana kok? Gimana? Ulang, Pak. Ada 100 juta, 30-nya dibeli saham, tapi 30-nya dianggap hutang. Oke. Jadi takutnya saya salah, Pak ya. Takutnya saya salah. Intinya gini. Intinya kan Bapak yang paling paham. Bapak yang tahu dong, Bapak tuh punya uang berapa sebenarnya. Oke. Uang Bapak itu berapa sebenarnya. Jadi yang kita laporkan adalah nilai uang kita. Oke. Tetapi kalau kalau Bapak mau ikuti portofolio juga boleh. Kalau uang kita anggaplah ada 100, tetapi portofolio kita 130. Ya udah yang Bapak laporkan 130, tetapi muncul yang namanya hutang, hutang 30 ya. Mungkin Bapak main margin dan sebagainya ya, boleh. Jadi kalau Bapak mau akui portofolio full, maka Bapak juga akui ada hutangnya gitu. Atau kalau Bapak bisa hitung, maka Bapak hanya nilai yang modal realnya saja itu juga boleh. Oke. Thank you Pak Seven, semoga terbantu. Bapak Seven IDB, Bapak Jofisbi, Koawan, suami istri MT. 2024 dana deposito ada di SPT 2024. Di tahun 2025 dia pecah 50% ya, diatasnamakan ke suami. Sedangkan di L1 tidak ada kolom penjelasan. Gimana pencatatannya? Jadi pencatatannya di kertas kerja, Bu. Di kertas kerja ya. Teman-teman bisa ambil kertas kerja gua gratis. Teman-teman kasih keterangan di sebelah kanan gitu loh. Itu keterangan internal. Jadi di internal kasih keterangan aja ini barang apa sih? Kasih penjelasan gitu ya. Jadi suatu hari kalau kita dipanggil oleh orang pajak, kita bisa menjelaskan. Gitu ya, Pak Jovis B, semoga terbantu. Oke, teman-teman, sementara seperti itu akan kita tambahin lagi ya video lain untuk melanjutkan kan, karena masih banyak nih pertanyaannya. Oke, teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.